Nama gue Indah. Gue Astrid. Dan gue Raya. Kita bertiga adalah sahabat. Gue yakin banget tuh kali ini gue bakal ngalahin lo. Apalagi semalam gue mimpiin ini. Halo, Raya. Lo tahu kan itu cuma mimpi dan aslinya lo juga tahu kalau lo nggak bakal bisa ngalahin gue. Iya, tapi mimpi gue semalam tuh nyata banget, Street. Udah deh, mendingan sekarang daripada kita banyak ngomong, kita coba aja tanya dulu. Dah, lo jadi wasit ya. Ayo. Tunggu. Taruhannya apa nih? Makan sepuasnya bertiga di kantin. Serius lo? Udah, Street, ambil aja tantangannya. Pesta makan kita. Yaudah deh, deal. Deal. Siap? Satu. Astrid 1 menit 5 detik, Raya 1 menit 7 detik. Gue bilang juga apa, cuma di mimpi lo aja yang lo bisa ngalahin gue. Alah, orang beda 2 detik doang, bangga banget sih lo. 2 detik itu sangat berarti buat gue. Makan nih kita. Makan. Dede jangan bete dong. Astrid, tolong ajarin aku renang dong. Aku baru bisa 2 menit 100 meter. Gimana ya biar bisa aku lebih cepet? 2 menit? Kalau lo belum bisa nebus 1,5 menit, gue ogah ngajarin lo. Cabut tuh guys. Sombong sekali kamu jadi orang. Emang kenapa? Saya nggak buka sekolah renang kok di sini. Dan kalau mau belajar sama saya, ya standar saya emang begitu. Karena saya adalah juara di sekolah ini setiap tahun. Dan nggak ada yang bisa ngalahin saya sampai sedetik ini. Oh, jadi kamu pikir di dunia ini nggak ada yang pernah bisa ngalahin kamu? Atau nggak ada yang lebih cepat dari kamu? Mungkin ada, tapi sampai sedetik ini saya belum ketemu kok. Gitu ya? Gimana kalau saya bilang orang itu saya?
kali 5 detik, Street. Percaya diri aja boleh sih, tapi jangan sombong. Dan yang kamu lakukan tadi itu namanya sombong. Dan ini berlaku untuk semua. Siapa sih tuh? Kok dia bisa ada di sini? Loh, lo nggak tahu? Itu kan bu guru baru kita. Itu guru sejarah, namanya Bu Maya. Oh my god. Aduh. Tadi sikap gue pasti ngeselin banget buat dia. Gimana nih? Gue suka deh gaya lo. Meskipun lo belak-belakan, tapi fair. Gue tahu lo harus kayak gimana. Kamu lagi? Ada perlu apa? Saya mau minta maaf, Bu. Saya mau minta maaf atas sikap saya ke Ibu tadi. Ibu benar. Nggak seharusnya saya bersikap sombong kayak gitu. Dimaafkan. Saya juga minta maaf kalau ada sikap saya yang mungkin ya terlalu keras sama kamu. Dia udah datang. Hey, Indah, kenapa PMDB aku ditolak, dah? Kamu sengaja hindarin aku? Aku kan udah bilang sama kamu, aku nggak boleh pacaran sama orang tua aku. Kamu kenapa sih nggak ngerti? Enggak. Gue Astrid. Lo tau kan gue itu siapa? Gue itu sahabatnya Indah. Dan gue Raya. Lo tau kan kita bertiga itu sahabatan? Jadi, jangan mentang-mentang Indah itu anaknya lugu sama polos. Lo seenaknya gangguin dia. Indah tuh alergi sama cowok kayak lo. Pasti sekarang dia mau ke toilet deh. Saking enaknya lihat gaya lo. Ya kan deh? Bentar ya. Indah. Indah. Kalian berdua itu ganggu aja deh. Ini urusan gue. Jadi lu sama lu jangan ikut campur. Kayaknya lo kurang paham. Sekali lagi ya, Indah itu sahabat kita. Jadi, urusan Indah, urusan kita juga. Maaf, Mbak. Bisa tolong ambilin tas saya nggak, Mbak? Tas saya ketinggalan di perahu. Oh iya boleh, bentar ya.
Selamat berlayar, cantik. Good job, brother. Good job. Sebenarnya aku juga nggak mau kayak gini. Tapi mau gimana lagi, sayang? Kamu sendiri yang nolak cinta aku, kan? Bye, Indah. Dadah. Andi, tolongin gue, please. Apa-apaan nih? Ini pasti kerjaan lo kan, Di? Lo itu udah kurang ajar tau gak? Daripada lu marah, mendingan lu selamatin lu temen lu. Street, si Indah makin jauh tapi kita harus tolongin dia. Kalau Indah kenapa-napa, awas ya lo bakal berurusan sama gue. Ayo Raya. Hati-hati. Cepetan, ntar kejauhan lagi, kasihan kan? Sekarang siapa menurut lo yang lebih pintar dan yang menang? Kita kesana dulu aja yuk. Kapan lagi coba kita pulang aja. Itu apaan sih? Lihat yuk. Wih, keren banget. Iya, apaan sih Street enggak? Udahlah, gampang kok. Lo jangan bercanda. Kalau pada takut sih. Ya elah. Udah, ikutin gue aja. Street. Sit. Ayo Raya. Ayo. Iya. Jadi. Dah, ayo dah. Ayo dah, lu bisa kok. Nggak bisa. Ya ampun dah, kita aja bisa. Masa lu nggak bisa? Ayo dah. Ayo dah. 1, 2, 3. Bagai pelangi di hati ini,
Yaudah, lu tunggu di situ ya, gue susul. Nggak apa-apa. Raya, mendingan lu di atas aja deh, biar aman. Sekalian lu cari bantuan, oke? Raya! Ya ampun Raya. Kok lo ikutan kesini juga? Kita tuh datang ke situ bertiga. Jadi kita harus keluar dari situ juga bertiga. Sahabat. Street, gue takut. Tahu sih, mending kita balik aja ke sana, Street. Udah, itu jangan keluar di situ. Kalau kita nyasar gimana? Udah, lu percaya nggak sama gue? Ikutin gue. Ayo. Yaudah, yuk ikutin aja deh. Gue takut beneran. Ikutin aja. Ya, ayo. Halo? Takut banget nih. Halo? 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 Gue takut. Gue gak takut ya, Tanda. Halo? Gue takut. Lihat deh, bulan purnamanya tampak sempurna. Gue pernah dengar legenda gitu sih, katanya kalau bulan purnamanya tampak sempurna kayak gini, terus cahayanya jatuh tepat di orang berenang, maka mereka jadi duyung. Dah, lu gimana sih? Masa lu mikir tentang legenda bulan? Sekarang itu kita harus mikir jalan keluar. Tahu nih, Indah. Ih, udah lah, Ndah. Ada air nih. Gue yakin, pasti air ini terhubung sama laut. Ini jalan keluar kita. Kita harus nyebur. Maksud lo? Ya kita harus nyebur, Ndah. Lo mau keluar kan? Lo nggak denger tadi legendanya? Dah, gak ada waktu buat itu. Lo mau pulang kan? Lo berdua aja deh, gue cari jalan keluar yang lain. Ayo Landa, ini zaman modern. Masa lo masih mikir tentang legenda kayak gituan? Ini salah satu jalan keluar kita. Tapi gue takut. Ya udah, lo percaya nggak sama gue? Kita pegangan tangan, kita nyebur bertiga, oke? Kita pegangan tangan, biar kita nggak mencar, oke?
perasaan gue kayak mau mandi nih. Sama loh. Kok gue juga pengen banget mandi ya? Gue mandi dulu ya. Ya udah. Bye. Legenda yang Indah bilang tuh benar. Indah, telepon Indah sekarang. Astrid, dah, lu gimana? Apa? Bentar. Iya, Raya. Dah gue berubah jadi duyung dah. Lu juga berubah. Astrid. Dah, lu gimana? Gue. Udah. Gue gak apa-apa kok. Kok lu gak apa-apa sih? Gue juga berubah. Sang Putri. Sang Putri. Aduh, gimana nih? Kok bisa jadi kayak gini sih? Setiap kena air kita berubah jadi duyung. Terus kalau kering, jadi normal lagi. Jadi manusia biasa lagi. Gue gak mau kayak gini. Gue gak mau. Kok lu gak mau sih? Kan seru, asik tau, ya kan? Bisa-bisanya lo bilang seru. Ini tuh, kita gak normal, Astrid. Aduh, gimana sih lo? Ya, gue nikmatin aja. Dan sekarang, gue mau benang. Apa? Aduh, lo jangan gila deh, Astrid. Mending lo pikirin gimana caranya biar normal lagi. Udah Landa, ayo kita berenang. Asik tau, yuk. Enggak, gue gak mau. Gue mau pulang. Dah. Kalau lo nolak, gue siram. Lo pilih mana? Lo berubah jadi duyung di sini atau lo berenang sama kita? Apaan sih lo, Astrid? Enggak, gue gak mau.
kekuatan. Berarti kita punya juga dong. Dah, coba lo siram gue, oke? Kok, Astrid? Dah, Astrid, kok gue gak punya kekuatan? Gimana cara gue keluarin kekuatan? Lo salah kali Astrid gunainnya. Coba dah, siram ke gue. Coba gue. Ya udah. Kok? Loh, ya, kok gue juga berubah? Berarti cuma lo aja dong yang punya kekuatan. Gue juga nggak tahu. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama kita? Gue harus tanya ke seseorang. Don, lo kan cowok yang jenius nih di sekolah. Lo tahu nggak sejarahnya Putri Duyung? Kok pertanyaan kamu aneh sih? Sayangnya aku kurang tahu, aku nggak bisa jawab. Tapi kamu kenapa nanyain tentang Duyung? Ya nggak apa-apa sih, cuma pengen tahu aja. Kenapa nggak tanyain langsung sama Bu Maya aja? Hah? Bu Maya? Iya. Soalnya kan Bu Maya guru sejarah kita. Dan setahu aku Bu Maya pinter banget. Dia aja pernah pengalaman ngajar di Australia, di Singapura, bahkan di London loh. Apa sih dia tahu tentang Legenda Duyung? Enggak kali ya, Don. Makasih atas infonya. Dah. Kalau kamu nggak accept bebe aku, teman kamu yang culun, aku bakal ceburin ke laut. Maksud kamu? Kamu putar balik deh, lihat tuh. Tunggu dulu. Nggak segampang itu. Indah, ini padahal hal yang kecil loh. Gampang. Kamu tinggal ngeliat bebe aku doang. Sekarang gimana? Kamu pilih teman kamu? Atau ngeliat bebe aku? Bang!
Diam lu. Aduh, Lu mau gue cupirin? enggak. Ya udah deh. Bye. Dah, biarin gue aja. Sini. Jangan. Gimana, Dah? Kamu tega lihat teman kamu cebur? Hah? Ya cepurin aja. Ini Hah? tolong aku. Ceburin aja. Ya, masa lo mau ngebahas tentang semua ini ke Ibu Maya? Tahu Ninda, deket kolam renang aja tuh gue takut. Terus sekarang lo mau bilang gitu ke Bu Maya? Emang lo mau semua orang tahu? Bu Maya itu guru sejarah yang pengalamannya banyak banget. Jadi Bu Maya pasti tahu lah. Kalau kita nggak bertindak, gimana kita mau dapat solusinya? Hah? Gue tahu lo berdua nikmatin semua ini kan. Tapi paling enggak, kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi pada kita semua. Gue nggak mau ya, sekarang kita nikmatin, tapi akhirnya kita akan menyesal. Guys, dan gue yakin Bu Maya pasti tahu solusinya, dan gue yakin Bu Maya pasti bisa ngejaga rahasia. Percaya sama gue. Iya, tapi sekarang Ibu penasaran sama kalian. Kenapa sih kalian pengen tahu banget cerita tentang Putri Duyung itu? Hah? Kenapa? Kami cuma penasaran aja, Bu. Iya Bu, bener. Dan aku denger-dengar Putri Duyung itu adalah salah satu makhluk tercantik di dunia. Ya udah. Jadi konon ceritanya 1000 tahun yang lalu ada seseorang yang berubah menjadi duyung. Nah, 1000 tahun sekali itu terjadinya gerhana bulan. Ini bukan gerhana bulan biasa. Dan setelah gerhana bulan selesai, bulan kembali menyinari bumi dan mengenai air. Percikan air itu, cahaya itu yang kena dengan seseorang, dia akan berubah jadi duyung. Ya kurang lebih gitulah ceritanya. Nah, bisa aja kan Bu? Gerhana bulan yang 1000 tahun sekali itu terjadinya sekarang. Ya kan? Ngaco kamu ya. Aduh, sekarang gini ya. Ini ceritanya aja namanya legenda. Kebenarannya aja kita nggak tahu itu benar apa enggak. Oke? Gini, Bu. Kita sebenarnya mau cerita, tapi Ibu bisa jaga rahasia kan? Oke, bisa. Mau cerita apa? Kemarin kita terdampar di sebuah pulau. Gitu ceritanya, Bu. Kalian ini pengen ngerjain saya ya? Biar saya kelihatan lebih bodoh gitu? Bukan, Bu. Ini beneran. Kita bisa buktiin kok. Ya nggak? Iya Bu, iya bener.
Oke, menurut ceritanya, bila seseorang berubah menjadi duyung, dia akan bertemu dengan Ratu Duyung. Kalian bertemu dengan Ratu Duyung? Ketemu? Enggak kan? Ya emang sih Bu, kita gak ketemu sama Ratu Duyung. Tapi itu bener Bu, kita bisa buktiin sama Ibu. Gini aja, biar Ibu percaya sama kita, lebih baik Ibu ikut kita ke pulau itu. Setuju Bu? Oke, ibu akan pergi sama kalian. Kalian gak main-main kan sama ibu? Enggak kok Bu, emang ini kok jalannya, ya kan? Sang putri. Sang putri. Anak-anak, ini namanya jurang. Kalian yakin 100%? Yakin, Bu? Enggak, sekarang gini ya. Kalau misalkan kita lompat ke sana, terus ternyata salah tempatnya, kita mati gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Udah, Bu, percaya aja. Udah, lu duluan aja. Gue duluan ya. Anak-anak, kalian nggak apa-apa? Iya, Bu, nggak apa-apa kok. Ayo, Bu, cepetan. Iya, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? Yaudah Ibu, tempatnya di sana. Ini kalian ngerjain ibu ya? Ya enggak lah, Bu. Masa kita kerjain ibu? Iya Bu, nggak apa-apa kok, itu cuma kelelawar. Tapi kalian yakin ini aman? Yakin. Iya Bu, ini biasanya juga kayak gini kok. Ayo, Bu. Udah yuk, terus. Kalian yakin nggak ada ular kan? Yakin, Bu. Ini kita nggak salah. Aduh. Ini kita mau kemana sih? Yakin jalannya ke situ? Yakin, Bu. Kita tinggal jalan ke sana. Dikit lagi. Ya enggak? Iya. Yuk. Yuk. Benar nggak ini jalanannya? Bener. Aduh, jangan main-main nih. Kalau kita nggak bisa pulang gimana? Jadi ya. Ini deh.
Bu. Kalian gak main-main kan sama ibu? Enggak kok Bu, emang ini kok jalannya, ya kan? Iya Bu, ini emang beneran lewat sini. Iya. Nah, di sini Bu, tempat kita bertiga menjadi putri duyung. Dan cerita legendanya, kalau kita masuk ke dalam air ini, terus tubuh kita kena cahaya bulan purnama, maka kita akan berubah menjadi duyung. Yaudah, kalian duluan aja, nanti ibu nyusul ya. Ayo dah. Gue yakin Bu Maya pasti bohong. Nggak mungkin kan kita bertiga mimpinya sama. Lo berdua juga lihat kan Bu Maya ratu duyung pakai ekor warna emas, ya kan? Iya bener. Iya, warna emas. Kalau kita ngelihat yang sama, berarti kita nggak salah. Dan Bu Maya pasti bohong. Kita harus buktiin itu. Ray, lo tau kan lo harus ngapain?